Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini kita bertemu kembali dengan kegiatan saya, Mikro Teaching tentang CPIB, cara pembinaan ikan yang baik. Jadi dalam kegiatan ini, adapun tujuan kami dalam melaksanakan training of trainer ini, ada 3 poin besar yang akan kita bahas dalam kegiatan ini. Dapat dilihat pada slide yang tertera, itu tertera pada tujuan. Lalu materi ajar yang akan kita bahas ada 3 poin juga, yang itu pengendalian tentang induk ikan, teknik-teknik pengelolaan induk ikan, dan prinsip-prinsip pengelolaan ikan. Berikut adalah pembahasan. Untuk kita ketahui bahwa ada 11 sektor ekonomi kelautan dan perikanan, 11 sektor ekonomi kelautan. Dari total potensi nilai ekonomi sebesar 1,33 triliun dolar Amerika Serikat atau 1,3 kali pendapatan bruto Indonesia saat ini atau 7 kali lipat APBN tahun 2017. Dari potensi besar ini, potensi lapangan kerja yang sebenarnya kalau dikelola dengan baik, dia mampu memfasilitasi pekerja sekitar 40 juta orang atau 35% dari total tenaga kerja yang tersedia atau yang masih produktif, yaitu 126 juta orang yang berusia di antara 15 sampai 64 tahun. Cuma dengan ini tingkat pemanfaatannya masih 25%. Jadi negara kita termasuk negara kepulauan terbesar di dunia dengan perairan yang terbesar, tapi pengelolaan kita yang belum maksimal, yaitu tingkat pemanfaatannya masih terlalu kecil, 25%. Makanya kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi itu adalah dengan poros maritim dan tol laut. Dari 11 sektor ekonomi kelautan tadi, ada 5 sektor yang merupakan ruang lingkup kerja dari KKP. Yang pertama, perikanan tangkap. Perikanan tangkap ini mencakup seluruh kegiatan penangkapan, baik di perairan laut, payau maupun tawar. Pokoknya semua yang menyangkut perikanan tangkap. Yang berikutnya adalah perikanan budidaya. Kalau perikanan budidaya ini dia mencakup produksi budidaya ikan, non ikan atau alga atau rumput laut, dan kekerangan yang mencakup air laut, air tawar, dan juga air payau. Yang berikutnya industri pengolahan hasil perikanan, yang berikutnya industri teknologi kelautan, dan yang kelima adalah sumber daya wilayah pulau-pulau kecil. Dari kelima sektor ini, penerimaan pajak itu sekitar 2,5% dan 0,1%. Perhitungan itu berdasarkan pada produksi ikan dan biota perairan lain dalam bentuk bahan baku. Maksudnya begini, hasil budidaya ikan yang dihitung dengan 25% atau 0,1% ini masih berupa bahan jadi atau setelah selesai panen langsung dikonsumsi. Contohnya ikan yang dibudidayakan di KJA setelah dipanen langsung dijual, itu berarti dalam bentuk barang jadi. Tidak dihitung dengan barang-barang yang atau dari produksi antara. Atau contohnya begini, ikan presto, ikan bandeng presto. Bandeng presto itu kan cuma dilihat bandeng prestonya, berarti dia masuk di industri pengolahan hasil perikanan. Tapi kalau mau ditelusur, hasil dari ikan bandeng tadi itu ikan hasil budidaya. Nah, ini tidak dihitung, makanya yang dihitung produksi yang barang jadi saja. Sehingga perhitungan sangat kecil, yaitu 2,5% dan 0,1%. Total pendapatan bruto ini diperkirakan sekitar 6% jika dihitung dari termasuk barang antara tadi. Jadi total PDB perkiraan sekitar 6%, kontribusi kelautan dan perikanan terhadap ketahanan pangan dengan total nilai dengan pangan nasional sekitar 60%. Itu jika yang produksi antara tadi dihitung termasuk dalam bidang hasil budidaya. Jadi dari Presiden Jokowi tadi itu, program tadi itu, maka KKP menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan.
Kenapa penjaminan mutu ini ada? Karena dalam pasar global ada standar mutu pasar global, ada standar mutu. Standar mutu ini apabila kita mencapai standar ini, maka nilai penjualan atau nilai harga jual dari hasil produksi dapat dipasarkan di harga dengan harga jual sesuai standar mutu pasar global tadi. Nah, contohnya dari standar mutu pasar global tadi itu, dia pun standarnya contohnya grade ukurannya itu 5 cm dengan hasil mata sekian, dia punya hasilnya begini, dagingnya kondisinya begini, dengan teksturnya begini. Apabila kita mampu untuk mencapai standar tadi, berarti kita bisa menembus ke pasar ini. Kalau menembus ke pasar global, otomatis nilai jualnya semakin tinggi. Nah, untuk mencapai standar ini, maka KKP melakukan monitoring kesehatan budidaya. Monitoring ini dilakukan dari proses persiapan lahan hingga proses panen. Jadi standar-standar lahan yang baik untuk budidaya itu, nah itu wajib untuk mendapat sertifikatnya atau proses perizinannya yang diakui bahwa standar proses budidayanya itu sesuai, dia punya lingkungannya itu sesuai atau tempat budidayanya sesuai. Nah, selain dari monitoring tadi itu, KKP lakukan penyebaran edaran atau larangan. Edaran ini berupa edaran untuk agar himbauan untuk para pembudidaya ikan tidak menggunakan pakan yang tidak terdaftar pada KKP atau tidak punya SNI. Itu merupakan salah satu edaran. Atau contohnya larangan. Larangan ini contohnya dari KKP melarang untuk agar pembudidaya tidak boleh menggunakan benur atau indukan dari negara-negara yang terjangkit virus. Nah, ini merupakan proses untuk mencapai standar mutu pasar global ini. Nah, dengan ini kita mendapatkan satu rekomendasi dari Komisi Decision pada tahun 2011 dengan nomor pendaftaran registrasinya 1663. Nah, dari rekomendasi ini maka dari KKP membuat membangun dua laboratorium yang mempunyai standar dari pasar Uni Eropa yang dibangun di BBP AT Sukabumi dan di Situbondo. Hasil audit dari DG Sante atau tim auditor dari Uni Eropa pada Oktober 2018, dua provinsi yang diambil sebagai tempat pengambilan sampel yaitu Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Dari hasil sampel tadi itu kita mendapatkan hasil mirror. Hasil mirror ini membuktikan bahwa pembudidaya Indonesia tidak menggunakan bahan-bahan kimia ataupun sesuatu yang dapat mengurangi nilai mutu dari hasil budidaya. Jadi kalau mau dibilang dari hasil audit ini, standar mutu pasar global ini kita sudah dapat. Dari hasil audit ini ada tiga rekomendasi atau tiga faktor yang wajib untuk dipenuhi oleh KKP. Yang pertama itu ruang lingkup perencanaan monitoring residu nasional. Jadi kalau seumpamanya ada mau kegiatan budidaya, lalu mereka melakukan permohonan perizinan, dia punya kegiatan monitoring itu secara menyeluruh dari awal, dari persiapan penempatan tempat budidaya hingga sampai proses panen. Yaitu yang kedua itu adalah penerapan ISO 17025. Yang ketiga, tindak lanjut dan investigasi. Maksudnya apabila ada masukan atau ada temuan atau ada pelaporan dari pembudidaya, KKP wajib melakukan tindak lanjut dari laporan tadi atau temuan tadi dan melakukan investigasi. Dan ruang lingkupnya diperluas. Kalau seumpamanya dari hasil budidayanya ditemukan ada residu atau ada kontaminasi, maka tim investigasi tadi dari KKP tadi itu melakukan investigasi secara menyeluruh dari bagian mana yang berpeluang untuk residu ini dia masuk ke hasil budidaya.
Bukan berarti bahwa cuma hasil panennya saja. Mungkin dari panen tadi itu ada perlakuannya yang salah, ada penggunaan alat bahan-bahan untuk penanganan pasca panennya yang salah. Itu bisa jadi, tapi harus secara menyeluruh. Sehingga dari proses-proses budidaya tadi itu, dari KKP dapat tahu mengetahui bahwa di proses bagian mana yang beresiko sehingga masuknya bahan-bahan terlarang tadi dalam produk hasil budidaya. Nah, ini kalau supaya kita punya hasil budidaya tadi itu bisa menembus dari pasar global nasional, mutu pasar global tadi. Nah, jadi untuk menindaklanjuti atau mencapai tujuan pasar global tadi, KKP untuk menjamin mutu keamanan hasil produksi perikanan, KKP mengambil langkah-langkah strategis. Yang pertama, penetapan standarisasi perikanan budidaya atau SNI. Untuk menetapkan standar ini, KKP telah menggandeng Badan Standarisasi Nasional atau BSN yang saat ini jumlah dokumen SNI terkait perikanan budidaya di seluruh Indonesia sudah sejumlah 333 SNI yang terdiri dari 69 SNI kesehatan dan lingkungan, 27 SNI pakan, 83 SNI produksi, 101 SNI pembenihan, 13 SNI ikan hias, 40 SNI terkait sarana prasarana budidaya. Jadi totalnya itu ada 333 SNI. Ini merupakan hasil KKP yang sudah bekerjasama dengan BSN atau Badan Standarisasi Nasional. Yang kedua, sertifikasi CBIB, CPIB, dan CPPIB. Ini berlaku untuk seluruh pembudidaya. Selama tahun 2020, sertifikasi CBIB sudah mencapai 4.599 unit. Sertifikasi CPIB sudah mencapai 250 unit. Sertifikasi CPPIB sudah terlaksana pada 86 unit. Yang ketiga, pendaftaran obat dan ikan, yaitu CPOIB. Nah, dari program ini nomor 3 ini, poin ketiga ini, terhitung mulai Januari hingga Maret 2021, jumlah obat ikan yang terdaftar dan aktif sebanyak 355 merek. Yang keempat, pendaftaran pakan. Ini pendaftaran pakan ini dia berlaku untuk produksi pakan mandiri yang sudah dia sudah bukan untuk konsumsi sendiri, tapi sudah dipasarkan. Selama dia masih menggunakan atau dia produksi untuk dipakai untuk sendiri, itu tidak memerlukan untuk pendaftaran pakan. Tapi seumpamanya dia ingin meningkatkan status usahanya dari usaha mandiri untuk konsumsi sendiri, dijadikan sebagai produksi industri atau untuk dikonsumsi oleh pembudidaya yang lain, wajib mendaftarkan pakannya atau mendaftarkan proses dia punya daftar, dia punya nama pakannya, supaya dapat sesuai aturan pemerintah, supaya tidak melanggar edaran atau larangan dari pihak KKP. Yang kelima itu monitoring residu. Nah, monitoring residu ini termasuk suatu hal yang memang dianggap serius oleh KKP. Nah, ini selama tahun 2020 saja sudah sebanyak 5.080 sampel, baik pada ikan, udang, dan air. Jadi KKP untuk mencapai produksi mutu global tadi itu melakukan standarisasi nasional itu tidak asal program, tetapi langsung dilaksanakan ke lapangan. Jadi pentingnya penerapan CBIB dalam usaha budidaya. Yang pertama itu CBIB bertujuan untuk menjamin bahwa unit usaha pembudidaya ikan telah menerapkan prinsip-prinsip cara pembesaran ikan yang baik. CBIB memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, benih, pakan,
obat ikan, dan bahan kimia, serta bahan biologis dari mulai produksi pembenihan, pembesaran, dan pembuatan pakan. Ini mencakup seluruh SC untuk kegiatan semua CBIB. Yang kedua, ada 12 item budidaya ikan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Di antaranya pemilihan lokasi, desain konstruksi. Jadi lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk lakukan pembudidayaan itu minimal dapat rekomendasi dulu. Lalu berikutnya desain konstruksi. Dari desain konstruksi, kalau kita bandingkan dari desain ini kan, kalau masih taraf pembudidayaan dengan sistem tradisional, ini dia punya untuk dia punya desain konstruksi ini kan masih sangat berisiko untuk lingkungan sekitar. Nah, dengan adanya desain konstruksi ini ada bagian-bagian yang mungkin perlu ditambahkan, contohnya seperti sarana palnya atau pengelolaan limbah. Nah, jadi sehingga hasil buangan dari media budidaya tadi itu sebelum masuk ke lingkungan kembali itu sudah melalui satu proses pengolahan, walaupun pengolahan tadi itu tidak menggunakan alat-alat atau menggunakan bahan kimia, tapi ada proses pengendapan dulu, sehingga yang tidak layak masuk ke perairan atau ke lingkungan dia akan tersimpan dalam media pengendapan. Ya, yang berikutnya produk broodstock larva. Yang berikutnya manajemen pakan atau saprotan. Berikutnya manajemen air, manajemen peralatan, manajemen bahan kimia, penerapan biosecurity, penanganan masalah sosial, penanganan tenaga kerja. Ini yang penanganan masalah sosial ini. Jadi dalam proses pembangunan satu sarana budidaya itu otomatis dapat merubah lingkungan secara fisik maupun lingkungan secara sosial. Di mana dalam proses budidaya ini kan tidak masyarakat tidak boleh bebas atau seleluasa untuk memasuki lokasi kegiatan budidaya tadi itu sebagaimana sebelum adanya kegiatan itu. Jadi ada batasan-batasan. Nah, ini mungkin akan berpengaruh pada kegiatan sosialnya tadi, masalah sosial. Mungkin ada kecurigaan, ada kecemburuan, atau mungkin bisa terjadi konflik. Jadi proses perizinan, proses sosialisasi ke masyarakat, minimal sebelum ada proses pembangunan, masyarakat sudah tahu bahwa akan dibangun satu unit sarana budidaya di lokasi itu. Sehingga saat sudah dibangun, masyarakat sudah tahu, sehingga tidak terjadi masalah sosial. Lalu berikutnya penanganan tenaga kerja. Kalau tenaga kerja ini kan ada yang sudah mendapat sertifikasi pengakuan dari pemerintah bahwa dia ini layak untuk mendapatkan menduduki suatu jabatan atau memegang suatu penanggung jawab sebagai satu siklus kegiatan. Nah, ini juga akan berpengaruh kepada masyarakat. Jadi kalau macam kita punya persyaratan tadi, sudah punya sertifikat, nah ini kita jelaskan buat masyarakat bahwa persyaratan untuk kita jadi pembudidaya itu harus ada CBIB, ada CPPIB, ada CPIB. Nah, supaya masyarakat juga tersosialisasi secara sendirinya. Atau sekaligus kita pemberitahuan ke masyarakat bahwa sebelum kita terjun menjadi pembudidaya, kita sudah mendapatkan sertifikasi atau pelatihan sertifikasi dan sosialisasi tentang cara-cara untuk menjadi seorang pembudidaya yang profesional. Karena masalah sertifikasi ini kan, kalau sertifikat ini pengakuan dari pemerintah ini kan diibaratkan kita punya motor. Kita punya motor darat yang harga yang kita beli contohnya 100 juta lah contohnya. Selama kita tidak punya SIM, berarti kita cuma bergerak dalam lokal saja. Kalau kita sudah punya SIM atau surat izin mengemudi, jangankan motor kita, kendaraan kita orang pun juga kita bisa bawa karena kita punya legalitas, punya perizinan. Yang berikutnya adalah manajemen data dan traceability serta pengelolaan limbah. Saya bilang tadi tentang pengelolaan limbah. Manajemen data ini sekarang prosesnya semua secara online. Sekarang juga kan untuk data dia punya pengelolaan air, waktu pemberian pakan itu sudah di-setel secara secara canggih dengan teknologi. Jadi ini juga mesti kita terapkan di kegiatan budidaya. Sehingga kaum milenial ini tidak semata-mata berpikiran bahwa orang pembudidaya itu dia cenderung dengan kotor. Tapi kalau macam orang sudah paham tentang dengan cara-cara budidaya yang semakin modern,
kita harapkan untuk para milenial ini, orang mampu untuk menjalankan kegiatan usaha budidaya ini secara profesional. Nah, dengan tujuan dari materi ini, di mana bahwa keberterimaan produk dan penguatan daya saing hasil perikanan budidaya adalah mutlak harus didorong untuk meningkatkan nilai ekspor produk perikanan budidaya nasional. Demikian presentasi dari saya. Mungkin ada yang perlu kita sharing atau kita tukar pendapat. Saya berikan waktu. Terima kasih, Pak.